Weh, malam ini Pak Kris juga malam-malam segar-segar sekali ya, mengikuti sharing-sharing kita malam hari ini. Sebenarnya saya nggak ada maksud apa-apa yang sangat detail-detail gitu ya untuk bikin meeting malam hari ini. Saya cuma mau perkenalan, kan namanya komunitas. Komunitas itu kan kumpulan orang-orang ya. Nah, tapi ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini kita komunitas positif, jadi tidak ada salahnya kita saling menyapa satu persatu ya. Apalagi malam-malam mungkin ada yang banyak lagi mungkin pusing kalau sendirian ya, mungkin kalau sendirian di kamar nggak tahu ngapain, mending teman-teman ngumpul dengan orang positif lah supaya teman-teman dapat vibrasinya. Asik. Asal jangan stres, Pak. Kenapa, Pak? Asal jangan stres. Oh iya, betul ya, asalkan jangan stres. Kenapa Pak kalau stres nih menurut Pak Ivan? Wah, sinyalnya kurang baik nih. Menimbulkan banyak penyakit. Kenapa Bu Elis kalau stres kenapa? Mungkin karena COVID kan menimbulkan banyak penyakit. Sedangkan kita kan nggak mau. Motivasi malam-malam. Jangan stres supaya tidak banyak menimbulkan penyakit. Pokoknya kalau berkunjung ke Indonesia, berkunjunglah ke Makassar tempat kelahiran saya. Asik. Ya, saya akan sambut dengan luar biasa. Nanti dijemput di bandara nggak Pak Ivan? Lihat, tenang saja. Oh, mantap ya. Pak Ivan sudah sedia mobil untuk menjemput Anda di bandara. Mantap sekali. Oke teman-teman, ya kita sapa dulu mentor kita ya. Dari tadi sudah tampil dengan sangat segar dan cakep. Wah, halo Pak Kris. Halo. Halo Pak Kris. Halo Pak Kris, selamat malam. Pak, masih termute mikrofonnya. Halo Pak Kris, salam hebat luar biasa. Halo Pak Afif, luar biasa Pak Afif. Luar biasa. Masih termute Pak, masih termute. Mikrofonnya. Ya, luar biasa semuanya. Salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Ngumpul santai malam-malam. Teman-teman kalau misalnya tidak ngomong tolong mikrofonnya di mute ya. Yang di sebelah kiri bawah itu tolong klik mute supaya tidak mengganggu yang lain kalau ngomong gitu. Siap. Oke, terima kasih teman-teman semua. Wah, kita sambil tunggu-tunggu ya. Ini kan 10 sampai 20 menit pertama kita tunggu-tunggu dulu ya siapa-siapa yang masuk. Oke. Teman-teman yang silakan itu dong, silakan undang-undang dong teman-teman yang yang belum masuk atau belum mengikuti sharing-sharing pada malam hari ini, silakan undang dong. Halo Ibu Lilis, ya salam hebat luar biasa Bu Lilis. Sebelah kiri bawah, halo. Hai Pak Ari. Wah, saya lihat Bu Lilis ini akhir-akhir ini jadi eksis banget ya di Instagram ini Bu Lilis ya. Sebelumnya memang suka begitu atau enggak suka? Gimana nih Bu Lilis? Emang, aduh semua juga gitu sih. Kenapa Bu? Bagus dia personal brandingnya makin upgrade. Oh. Itu Bu Rani. Oh, mentornya yang suruh ya? Mentornya yang suruh harus eksis ya gitu ya? Enggak. Oh, gimana? Nggak jadi loh Pak, aduh. Lihat muka Bu Rani nggak tahan. Oke ya, jangan malu-malu. Mengerikan sekali. Wah, luar biasa. Oke, ini ada yang saya coba mute dulu ya yang supaya suaranya tidak terganggu ya. Bu April Pak Arif, siapa Bu April? Oke, ya saya sapa Bu April. Halo Bu April.
Halo Bu April. Salah hebat luar biasa, Bu April. Lahirnya di bulan Juni atau bulan April? Lahirnya bulan April lah. Oh iya. Saya kan pernah sempat bercanda ya sama Bu Rani. Bu Rani, kenapa yang gabung komunitas Yes cuma April, Januari, Februari dengan Maret mana? Wah, langsung Bu Rani ngomong sama saya kayak gini. Wah, mungkin Januari, Februari dan Maret itu belum sadar mau jadi pengusaha gitu. Betul nggak Bu Rani? Bentar lagi ngikut jejak Aprilnya. Kenapa Bu Elis? Sebentar lagi akan mengikuti jejak dari bulan Aprilnya. Oke, siap ya. Mantap. Wah, ini semakin malam semakin ramai ya. Memang banyak ya yang suka mentoring malam-malam ya sebelum tidur, isi tenaga dulu ya, isi supaya tambah lama tambah fresh. Para jomblo kayak gitu. Oke ya teman-teman, saya sharing aja sedikit ya. Pertama-tama ada baiknya kita ucapkan syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena apa ya, semua kondisi di Indonesia sampai hari ini nggak ada yang tahu ya. Teman-teman sendiri hari ini kita bisa berkumpul hampir 30 orang ini semuanya karena anugerah teman-teman ya. Kita bisa masih bisa jalankan bisnis, masih bisa kerja. Teman-teman pernah nggak bersyukur? Ya, sempatkan waktu setiap hari pas bangun tidur bersyukur. Oh, terima kasih. Hari ini saya masih bisa punya omset. Oh, terima kasih. Hari ini saya masih bisa kerja. Ya. Oh, terima kasih. Saya masih bisa dikasih kesempatan kontak-kontak mentor saya. Saya masih bisa buka WA saya. Wah, itu ayo kita sempatkan waktu untuk bersyukur, teman-teman. Nah, karena kalau kita bersyukur itu, saya yakin pasti kita akan lebih semangat ya untuk menjalani hari-hari kita seperti itu. Ya, memang sih mungkin ada yang omsetnya mungkin turun bulan ini, ada yang omsetnya melejit naik, nggak masalah, itu disyukuri saja ya. Dan saya sendiri ya, dulu saya juga orang yang kurang bersyukur, teman-teman ya. Kenapa? Karena memang manusia itu adalah orang yang tidak pernah puas. Nah, ketika dapat orderan 1, maunya dapat orderan 2. Ketika dapat orderan 2, mau dapat orderan 4. 4 mau 8, 8 mau 16. Begitu terus, teman-teman. Nah, tanpa kita lupa bersyukur, teman-teman. Ya, mungkin kita lihat, wah, kenapa orang ini orderannya banyak banget ya? Kenapa orang ini rezekinya banyak sekali ya? Kenapa saya ini orderan 1 aja, 2 aja sangat susah? Nah, itu coba kita evaluasi diri sendiri. Mungkin kita ini kurang bersyukur. Ya, ini ilmu yang diajarkan oleh Bapak Chandra Putra Negara, dan saya yakin ini ilmu pasti sudah diajarkan kepada teman-teman semua lah. Nah, ini teman-teman kelasnya ini mau atau sharing ini. Oh, suara saya jelas atau hilang-hilang, teman-teman? Jelas. Oke, jelas. Ada komentar di bawah. Oke. Ya, dan mungkin teman-teman waktu sisa 8 menit ada nggak yang mau sharing sedikit tentang bersyukur? Beranikan diri dong, kan kita di komunitas Yes kan latihan pengembangan diri. Kalau nggak mau saya yang tunjuk, teman-teman ya. Siapa nih yang mau sharing sedikit tentang bersyukur? Ketika bersyukur, tiba-tiba rezeki yang mandek, tiba-tiba jadi ada. Wah, gimana nih? Boleh nggak sharing sama saya? Atau orang aja? Oke, saya Arif, saya. Oke, mantap Pak. Buru-buru sharing, silakan. Saya kasih waktu dan tempatnya Pak. Silakan Pak Evid. Saya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Jadi dari pengalaman saya, kenapa hidup itu harus bersyukur? Karena ketika kita bersyukur, maka rezeki kita itu akan ditambah oleh Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Jadi bisa diseringkan sedikit Pak. Pengalaman saya sudah mendapatkan ini bonus yang saya sudah dapatkan 3 juta, kemudian ditambah dengan 2 itu kalung Pak. Itu awalnya saya bersedekah Pak. Kenapa seperti itu? Karena begini. Ya. Pertama itu begini saya Pak.
saya mengambil gambaran itu dari orang yang sedang memancing ikan. Ya. Kalau misalnya kita memancing ikan, ya, tapi tidak ada umpannya, mana ikan itu bisa memakan, mana kita bisa menangkap ikan, Pak. Jadi umpannya itu saya ibaratkan adalah sedekah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak gitu harus bersedekah. Itu sudah saya buktikan, Pak. Saya bersedekah, ya. Saya bersedekah, ternyata hasilnya itu luar biasa, Pak. Yang dulunya saya hanya dapat bonus hanya 1 juta. Sekarang sudah malah saya hitung-hitung lebih, Pak, ya. Hampir 5 juta mungkin, Pak. Ya. Pertama itu saya bersyukur, Pak. Ya, saya bersyukur. Kemudian yang kedua, saya harus beramal seperti itu, Pak. Seperti yang diajarkan oleh Pak Arif dan mentor-mentor lainnya. Oke, Pak. Oke, Gitu dulu, Pak, ya. Terima kasih sharingnya Pak Evit ya. Sharingnya sangat bagus, tapi itu kayaknya topiknya lebih mengarah ke beramal, Pak, ya. Itu topiknya mengarah ke beramal ya. Tapi tidak masalah ya, yang penting pede dulu ya. Keren, Pak, ya. Jos. Oke, tadi Pak Adi ada ngomong nih. Pak Arif, saya juga mau sharing. Oke, Pak, waktu dan tempat kita sharing-sharing sedikit dong, Pak. Kira-kira ketika Pak Adi bersyukur ya, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Wah, sharing dong. Malam Pak Arif dan semua. Malam-malam. Selamat malam ya. Ya, saya ini terus terang mau bersyukur ini ya sejak mengenal komunitas Yes Pak Arif. Suaranya jelas nih Pak Arif? Jos, jelas Pak. Oh, ya. Jadi gini Pak Arif, saya itu sebelumnya kan dapat musibah ya istilahnya. Waktu kemarin tuh saya kecelakaan, tetapi di situ saya tuh malah berbaringan di tempat, dan di situ saya malah fokus di online itu, malah saya tuh bisa closing lah di situ. Waktu saya tuh belum dapat musibah itu malah saya tuh jarang mendapatkan orderan itu loh Pak. Jadi ketika saya tuh cuma tiduran di tempat tidur dan saya cuma mainan HP aja itu malah dapat orderan. Itulah saya malah bersyukurnya di situ Pak. Jadi itu kita tuh nggak perlu istilahnya sehat yang walafiat itu kita bisa kesana kesini tuh kita cari orderan itu nggak seperti itu gitu loh Pak. Jadi kita berbaringan di tempat tidur pun sakit juga masih dapat orderan gitu loh Pak. Makasih, mungkin itu saja Pak Arif sharing saya ya. Oke, terima kasih sekali ya Pak ya. Kan begini ya, saya tarik kesimpulan dari sharingnya Pak Adi. Oke, terima kasih Pak, sharingnya sangat jos. Maksudnya walaupun kita sakit ya, kita senang ya, kita tetap berusaha untuk bersyukur ya. Terima kasih saya masih bisa sakit hari ini ya. Banyak keluarga saya yang peduli sama saya. Itu rahasia bersyukur teman-teman ya. Oke, ada yang mau tadi sharing nih ya. Bu Irawati. Halo Ibu Irawati, boleh dinyalakan mic-nya Bu Ira. Halo. Udah Pak. Halo Ibu Ira ya, salam hebat luar biasa. Bu Ira mau sharing tentang apa? Ya, bersyukur apa Bu? Ya, saya sangat bersyukur mengenal Indonesia ini. Yang awalnya saya dengar-dengar teman sekamar saya udah belajar seperti itu. Saya ngintip, tapi saya orangnya malas kalau udah nonton. Pokoknya ngantuk. Jadi saya dengar-dengar. Begitu dia nggak ada, saya fokus. Saya pasang-pasang sendiri. Saya melihat ini prospeknya bagus banget. Terutama terima kasih dan bersyukur bisa mempunyai mentor seperti Pak Kris ya. Dia walaupun kita nggak hadir, walaupun nggak seperti apa, dia kirim. Tapi saya nggak ikut pas dia sharing. Tapi saya tetap bersyukur kalau saya ada waktu, saya langsung buka-buka sendiri. Saya pikir ini prospeknya bagus banget. Jadi saya buat list, semuanya buat list. Jadi dalam satu hari itu, kalau saya lagi benar-benar kosong, sehari itu saya nggak mau diganggu. List-list itu saya follow up semua orang-orang yang saya tulis seperti itu. Dan saya sama siapa aja, karena saya hobinya adalah menolong orang ya. Ingin orang juga bisa menikmati bagaimana rasanya mempunyai uang sendiri. Jadi setiap saya ketemu orang, saya tulis namanya. Nanti siapa yang kira-kira saya mau prospek, saya ambil waktu yang benar-benar dalam satu hari itu. Jadi bersyukur bisa kenal produk ini. Itu aja.
Oke ya, applause dari rumah untuk Ibu Ira. Keren sekali ya, Bu Ira bersyukurnya. Terima kasih karena bisa ketemu komunitas yang positif ya, bisa ketemu mentor yang positif. Wah, itu luar biasa sekali. Oke. Terima kasih sharingnya Ibu Ira. Oke deh, satu orang lagi nih. Satu orang lagi nih, siapa nih yang mau sharing tentang ucapan syukurnya selama bergabung di komunitas YES atau ucapan syukur apapun deh, bebas. Ada? Halo Pak Arif. Oh, Pak siapa ini? Pak Mukadi ya? Halo. Ya. Pak Mukadi mau sharing apa, Pak? Saya mau ucapkan. Ini saya jelas dari ini. Suaranya agak putus-putus di sana, Pak. Ya. Oke, coba cari sinyal yang bagus dulu ya, Pak. Oke, siap. Oke, ada satu orang yang mau sharing ya. Teman-teman, 1 menit lagi kelas kita akan berakhir, tapi nanti habis ini teman-teman silakan masuk lagi ya. Memang kalau Zoom itu setiap 40 menit, kalau bukan Zoom yang premium itu akan terputus lalu akan terkontinu lagi seperti itu. Tapi tidak masalah, habis ini kita masuk lagi. Undang banyak-banyak teman-teman Anda. Ya. Wah, saya senang sekali ya lihat-lihat ini ada Pak Adi sama anaknya. Wah, kasih dengar-dengar anaknya motivasi ya. Wah, itu keren sekali. Pak Evit juga bawa anaknya. Ya, itu keren ya karena KK is my home, my future. Wah, itu anaknya angkat tangan. Halo juga, halo ya. Senang sekali ya. Mantap. Luar biasa teman-teman ya. Bu Siti nih belum bawa anaknya nih. Bercanda ya Bu Siti ya. Oke. Ya kita sambil. Oke teman-teman ya. Saya lihat sudah ada 27, 28. Tunggu 1 menit lagi kita lanjutkan lagi sharing kita ya. Oke, saya mau langsung tanya aja nih. Saya mau dengar nih sharing bersyukur dari Ibu Siti. Wah, saya lihat Bu Siti rajin bersyukur nih ya. Walaupun omset naik, omset turun, tetap rajin untuk bersyukur. Wah, gimana nih? Dengar dong sharing dari Bu Siti. Singkat aja Bu, nggak masalah. Ayo Bu Siti. Wah, mentornya langsung turun tangan nih. Halo Bu Siti, gimana nih Bu Siti? Ya Bapak, aduh saya pengen dengar sharingnya Pak Arif malah waktu baru-baru nih gimana gitu. Jangan. Oke, siap ya. Oh iya, tadi Pak Mukadi mau sharing tentang bersyukur. Silakan Pak Mukadi, bersyukur tentang apa Pak? Pak Arif telah meluangkan waktu untuk saya. Saya bersyukur sekali bisa menemukan kita YES. Saya seperti mendapatkan dunia itu. Sebenarnya suaranya putus-putus Pak Mukadi. Waduh, ini saya sudah jalan-jalan untuk cari sinyal. Putus-putus ini masih putus-putus. Ya, masih putus-putus Pak. Tapi enggak apa-apa. Kita semua menghargai usaha Pak Mukadi untuk mencari sinyal yang baik. Ya, enggak apa-apa Pak. Nanti kalau sinyalnya sudah baik, saya kasih giliran Bapak lagi untuk ngomong. Oke. Ini saya ada Bu Sofia nih. Halo Bu Sofia, apa kabar Bu Sofia? Halo Pak. Halo Bu Sofia. Selamat malam. Malam Bu Sofia. Oke deh teman-teman ya. Jadi kita mau dengar ya sharing dari mentor kita semua tentang mengucap syukur ya, tentang bersyukur ya. Saya minta dong sharing-sharing sedikit dari Pak Kris nih. Pak Kris kayaknya ilmunya dalam nih. Sangar-sangar. Sharing dong Pak Kris. Mantap. Semuanya, salam hebat luar biasa. Ya, dengar ya suara saya. Oke Pak, tapi agak sedikit kecil.
Ya, dengar suara saya? Oke Pak, boleh ditambah Jelas volumenya ya Pak sedikit? Hendra? Saya nggak tahu, suaranya sudah maksimal harusnya. Oke Pak, siap. Suara saya putus-putus nggak? Nggak putus-putus. Pak Ibu, ya saya juga bersyukur ya, kita sama-sama ya di kondisi seperti sekarang ya, di masa COVID-19 kita masih punya penghasilan, kita masih punya pekerjaan ya, kita punya customer, punya istilahnya tuh reseller, kita punya banyak pelanggan, itu masih dikasih berkat sama Tuhan ya. Nah, jadi meskipun Bapak Ibu ya yang namanya pelanggan itu tidak continue ya, mungkin ada aja ya toko apotek yang mungkin misalnya toko saya tuh yang nggak mau lanjut di konsinyasi ya karena mungkin omsetnya melambat, ada juga ya, atau istilahnya mungkin ada reseller yang nggak aktif Bapak Ibu ya kan. Nah, ataupun mungkin ya penjualan offline kita menurun ya. Nah, tapi kita tetap harus bersyukur. Kenapa? Karena dengan bersyukur itu beban kita diringankan Bapak Ibu ya. Kita mulai merasa bahwa hidup kita itu tidak sesulit orang yang di luaran. Nah, ini ngomong-ngomong suara saya jelas, soalnya kok dengarnya kelihatannya putus-putus ya. Menurut saya cukup jelas Pak. Menurut saya cukup jelas suaranya. Ya, oke, saya lanjut. Ya, saya cukup lanjut ya. Mungkin yang lain yang nggak ini bisa di mute soalnya suaranya ada feedback di HP saya. Nah, ya jadi tetap saya meskipun ya omset nggak bisa misalnya stabil, saya tetap lakukan yang namanya bersyukur. Kenapa? Sekali lagi banyak orang di luar sana tuh yang punya masalah yang lebih lebih kita lebih bawah dibanding kita gitu loh ya, lebih sulit dibanding kita. Nah tapi ya memang semua itu sekali lagi adalah kembali lagi ke diri kita ya. Kita bersyukur ini bukan karena tiga ya, BOS, orang situasi. Ini kalau ada ilmunya seperti itu ya. Kita jangan karena kita terima barang ya, kita baru berterima kasih ya. Atau mungkin karena orang yang yang kita kasihi ya, memperhatikan kita atau apa, orang ini adalah orang lain ya yang istilahnya membuat kita istilahnya itu ya bahagia ya. Nah situasi ya, kita beruntung mungkin kalau misalnya baru lolos dari yang namanya ujian atau apa, itu kita kalau bisa bersyukur kapanpun. Nah itulah yang membuat kita bahkan rezeki itu bisa mengalir Bapak Ibu ya. Jadi beban kita lepas ya, wah saya punya masalah ini, saya punya masalah itu ya kan. Nah, saya pernah ditinggal reseller saya misalnya, ataupun saya punya masalah omset saya turun ya kan. Omset menurut tuh bisnis itu biasa Bapak Ibu ya. Anda punya omset misalnya 20-30 juta ya kan, manajer ya. Tapi tiba-tiba bulan depannya nggak stabil ya. Nah, itu adalah proses yang namanya evaluasi ya. Sembari Anda bersyukur, Anda memperbaiki cara kerja Anda. Nah, itu yang membuat istilahnya punya namanya kebiasaan bahwa kita tuh menjalankan bisnis kayak Indonesia itu ya nggak hanya sebatas kejar uangnya Bapak Ibu ya. Kalau kejar uangnya aja kita nggak mikirin orang lain. Nah sedangkan kita di sini juga belajar harus berpikir bisa membimbing orang lain, bisa berbagi buat orang lain. Dan itu kalau kita istilahnya nggak bersyukur Bapak Ibu ya, dengan apa yang kita punya sekarang, itu kita membantu orang lain itu juga nggak akan dengan tulus ikhlas. Kita nggak bisa istilahnya membagikan apa yang kita punya itu dengan maksimal gitu loh. Karena ya kita kerjakan ini dengan hati yang tidak full heart. Nah kalau nggak full heart, kita mau bagi sesuatu sama orang juga hasilnya juga nggak akan maksimal. Nah itu sekali lagi bersyukur tuh yang menentukan perkembangan bisnis Anda juga gitu loh. Nah itu mungkin sharing dari saya Pak Arif. Oke, terima kasih sharingnya Pak Kris ya. Singkat, padat, dan sangat jelas. Semakin malam, semakin ramai. Memang kelas online kalau Zoom itu ya
Paling jos memang kalau malam-malam ya. Malam-malam orang sebelum tidur butuh motivasi. Karena apa teman-teman? Karena kalau motivasi sebelum kita tidur, itu lebih gampang masuk di alam bawah sadar kita teman-teman. Jadi ketika kita bangun pagi, kita pasti akan lebih semangat. Percaya kata-kata saya. Karena begini teman-teman ya, kalau misalnya ya, saya juga pernah pengalaman ya, malam-malam ya, sebelum tidur saya bacanya di HP saya ya, beritanya berita gempa ya, berita tsunami. Besok pagi saya jadi takut bangun teman-teman. Itulah makanya saya senang ya kalau misalnya Jumat malam bikin kelas seperti ini, sharing-sharing seperti ini ya, supaya teman-teman semua akan lebih termotivasi. Oke? Karena namanya komunitas, kan harus ada namanya perkumpulan, ngobrolnya itu hal-hal yang berkualitas. Komunitas ngomongnya, perbincangannya hal-hal yang berkualitas ya. Sip. Tadi kita sudah sharing tentang yang pertama ya, yaitu tentang bersyukur. Nah, ini malam ini topiknya tentang sebenarnya simpel aja tentang 5B. Saya tidak akan sharing detail malam ini teman-temannya tentang kita harus capai ini. Karena itu teman-teman sudah setiap hari dibagikan oleh mentor kita tiap hari di grup ya. Kita harus capai. Kalau kita belanja ini kita dapat poin berapa. Kalau kita lakukan ini jual 2 paket dapat 1 juta. Ya mungkin kalau malam-malam begini teman-teman dikasih materi seperti itu, mungkin teman-teman bingung ya, atau mungkin ruwet nanti kepalanya. Nah, tapi malam-malam ini lebih bagus motivasi, karena kalau teman-teman sudah termotivasi, teman-teman tahu apa yang harus dilakukan besok hari. Seperti itu teman-teman ya. Tadi kita sudah masuk di poin yang pertama, yaitu tentang bersyukur. Nah, tadi Pak Kris juga sudah sharing bersyukur itu apa, tapi kalau teman-teman mau tahu lebih dalam tentang apa itu ilmu bersyukur yang sebetulnya ya, teman-teman harus ikut satu seminar yang bernama Yes I Can Seminar. Wah, itu sangat luar biasa. Itu betul-betul kita diajarkan bersyukur sebenarnya itu seperti apa, ilmunya itu apa. Karena bersyukur itu bukan asal bersyukur teman-teman, ada ilmu yang terkandung di dalamnya. Nah, makanya teman-teman wajib untuk ikut Yes I Can Seminar ya. Doakan ya semoga kondisi segera membaik, dan teman-teman semua di sini yang mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini bisa ikut namanya Yes I Can Seminar ya. Karena ilmu yang mentor-mentor dapatkan itu juga dari Yes I Can Seminar. Wah, keren ini, ada yang sharing dari Pak Adi. Bersyukur bukan hanya ketika kita bisa mendapatkan kejutan, tetapi bersyukur juga ketika kita dapat masalah ya. Karena di situ kita diajarkan untuk berkembang. Oke, terima kasih masukannya ya Pak Adi. Ya, Pak Adi ngomong begini, Pak Adi bukan inspirasi saya loh. Pak Adi inspirasi 39 orang di sini. Wow, itu luar biasa Pak. Ya, mantap. Oke, lalu kita masuk di topik yang kedua, yaitu berdoa. Wah, ini nih ya, tentang berdoa. Nah, teman-teman, kapan sih waktu yang tepat untuk berdoa? Di sini saya bukan bermaksud untuk menyinggung agama atau apa teman-teman, yang tidak ada maksud sama sekali. Tapi ada baiknya ya, kita menyempatkan waktu kita ya, kan setiap hari kita ketemu banyak orang, betul nggak? Ya, kita ketemu teman kita ketemu prospek baru, kita ketemu tim kita ketemu mungkin orang tua kita. Tapi pernah nggak kita sempatkan waktu untuk Sang Pencipta? Wah, ini kan kalau berdoa tuh kita kan ngomong dengan orang yang kita percaya. Nah, ini bukan saya bermaksud khotbah di sini teman-teman, bukan. Saya sama sekali tidak ada singgung agama dan lain-lain. Teman-teman jangan ada yang tersinggung. Tapi teman-teman boleh nggak sharing ya? Ada nggak yang tiba-tiba di sini ketika teman-teman mengucapkan doa, ketika teman-teman berdoa, tiba-tiba teman-teman mendapatkan mujizat. Mujizat itu bukan hanya dalam bisnis ya. Contohnya misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, boleh nggak teman-teman sharing? Saya tadi sudah memilih beberapa orang ya untuk sharing sedikit tentang berdoa ya. Boleh dong sharing yang teman saya yang pertama, yaitu Ibu Rani. Nah, pernah nggak ketika Ibu Rani berdoa ya, contohnya begini nih, wah semoga orang ini beli barang saya ya, semoga orang ini bisa closing. Nah, ketika sebelum presentasi ya, sebelum datang ke tempatnya, wih amin semoga bisa closing. Nah, boleh nggak Bu Rani sharing-sharing sedikit? Ya, halo Pak Arif. Oke, sharing dong Bu. Halo Pak Arif. Oke, halo. Jelas? Suara sangat jelas. Ya, bagaimana Pak? Saya mau tanya kepada Bu Rani.
Pernah nggak Bu Rani ketika sebelum presentasi atau sebelum melakukan hal-hal ya, atau sesudah melakukan sesuatu berdoa? Dan Ibu merasakan dampak dari doa itu. Nah, gimana nih? Pernah sih, Pak. Gimana ceritanya, Bu? Boleh diceritakan secara rinci nggak? Dampak yang bagaimana, Pak? Contohnya? Contohnya nih, misalnya nih, Ibu misalnya ya selama ini ya presentasi nggak pernah closing ya, ngomong sama orang mungkin mulutnya suka tersendat-sendat. Nah, tapi ketika Ibu yakinkan dalam hati ya, misalnya Sang Pencipta tolong saya ingin presentasi, saya mau melakukan yang terbaik, tolong bantu saya. Nah, seperti itu. Gimana Bu pengalaman Ibu? Pengalaman saya sih sebelum saya tawarkan gitu produk-produk keke, saya berbicara dalam hati, saya ingin presentasi dengan baik, tolong saya gitu, seperti itu, tolong saya Tuhan, seperti itu. Terus ketika saya sudah melakukan yang terbaik, banyak penolakan, terkadang sudah banyak penjelasan, panjang lebar ngomong, tapi iya nanti gitu, tapi tidak ada kabar gitu. Di PHP-in, seperti itu Pak Arif. Tapi kalau konsumen yang sudah sering bertanya tapi tidak beli-beli, saya tidak kembali gitu. Dia sering tanya tapi tidak beli. Banyak seperti itu, dia tanya tapi tidak beli. Jadi capek menjelaskannya. Oke, siap Bu. Terima kasih ya sharingnya. Jadi begini, intinya mungkin dari sharing dari Bu Rani begini. Mungkin ketika kita presentasi, kita berdoa, walaupun mungkin kita ditolak, kita mungkin dikritik ya, kita mungkin nggak diterima, hati kita tetap tenang. Nah, seperti itu loh. Kurang lebih seperti itu ya Bu Rani ya. Iya Pak Arif, betul. Oke, sip. Saya mau tanya lagi nih kepada Ibu Elis. Halo Ibu Elis, salam hebat luar biasa ya. Nah, Ibu Elis pernah nggak ketika sebelum presentasi, sebelum ketemu orang, ya tiba-tiba mungkin Ibu Elis ucapkan doa atau apa, ya gimana perasaannya Bu ketika presentasi dengan dukungan doa? Oh, itu luar biasa banget ya dukungan doa. Kayak itu kita berdoa dulu sebelum melakukan sesuatu, itu rasanya kita udah dipersiapkan dulu mentalnya gitu. Jadi udah memang benar-benar siap deh untuk menghadapinya itu dan untuk lebih tenang lagi menghadapi calon customer kita seperti itu. Dan sebelum memulai hari juga kok macet ya? Oke, cukup. Halo, Ibu Elis cukup? Halo. Belum, oh udah ya? Nah, suara saya dengar nggak? Cukup atau gimana? Atau mau lanjut lagi? Masih lanjut sih Pak. Oke, silakan. Oke. Dan yang paling penting juga ya sesuai pengalaman saya, meskipun ya, seperti orderan sepi. Jadi sebelum memulai hari itu setiap pagi setiap pagi saya berdoa dulu dan kemudian saya cepat-cepat buka handphone, tengok, lihat online shop, saking antusias banget gitu. Lihat online Shopee saya ada nggak orderan, tapi karena lihat juga masih sepi nggak apa-apa, bersyukur. Mungkin masih ada perlu evaluasi lagi gitu. Jadi 3 poin penting yang saya pegang itu selalu bersyukur, berdoa, dan berusaha untuk evaluasi diri seperti itu sih Pak. Dan saya juga setuju tadi dengan Pak Kris ya, Pak Kris. Meskipun omset menurun, online sepi, dan semua itu tetap disyukuri karena banyak hal yang perlu juga dievaluasi dari itu. Mungkin usaha kita kurang dari situ, jadi kita lebih upgrade lagi seperti itu. Bersyukur masih bisa memiliki apa yang kita miliki sekarang ini, kita bersyukurin seperti itu Pak. Oke, cukup? Sekian.
Oke, ya. Terima kasih sekali. Applause dari rumah untuk sharing dari Ibu Elis. Ya, thank you Bu Elis. Sharingnya ya luar biasa. Tadi ada berdoa, berusaha, dan bekerja ya. Dan bersyukur. Berdoa, bersyukur, dan bekerja. Keren. Ya, 3B dari Bu Elis ya. Pegang selalu itu, Bu. Oke. Wah, ini ada applause dari Pak Kris nih. Nah, kalau kita kembali ke mentor kita semua, yaitu Pak Kris. Ya, gimana nih respon dari Pak Kris terhadap jawaban teman-teman semua tentang berdoa? Mungkin kalau versi mentor itu seperti apa sih? Nah, gimana nih Pak? Ya, jadi seperti semua orang ya, kita berdoa juga, kita biasanya kan banyak memohon ya, kebanyakan itu, wah saya pingin nih ya bisa closing ya kan, saya pingin untuk apa ya kan, itu kebanyakan kita tuh kalau berdoa tuh kebanyakan meminta Bapak Ibu ya kan. Nah tapi padahal tahu nggak ya kan, Tuhan yang Maha Kuasa tuh tahu loh sebenarnya apa yang kita butuhkan ya kan. Kita tuh pingin ini, pingin itu mereka sudah tahu Bapak Ibu ya kan. Tapi yang kita harusnya sih kalau kita waktu berdoa itu kita ucapkan aja syukur ya, bahwa terima kasih Tuhan ya hari ini kita dalam artian bisa hidup ya, bisa hirup nafas, hari ini saya bisa aktivitas, saya bisa buka toko online saya bisa bikin misalnya video, saya bisa bikin konten di Facebook, saya bisa ininya apa? Kita syukurin waktu yang sudah diberikan Tuhan ini dan kita maksimalkan semaksimal mungkin. Nah, itu mungkin lebih banyak bersyukurnya itu dalam bentuk doa. Nah, itu sebenarnya Tuhan nanti akan apa ya? Dengan kata lain mereka juga Tuhan itu sudah tahu lah apa yang kita butuhkan. Nah, kalau saya sih kalau dari berdoa lebih banyak ke bersyukur ya. Terus sembari kita bersyukur nanti berdoa ya. Jangan lupa Bapak Ibu ya, semua itu butuh yang namanya action. Ya. Jadi kalau tadi dibilang bahas Pak Arif kan 5 ya kan, 5B kan. Nanti yang pertama Pak Arif ngomong bersyukur ya kan, berdoa ya. Ini ada lagi ya nanti yang dibilang sama Pak Evi tadi, yang pertama bersedekah ya kan. Nah, terus ada lagi yang ini berserah ya, yang keempat ini berserah, yang terakhir action ya, bertindak. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan 5-5-nya ini Bapak Ibu ya, saya rasa untuk bisnis kita itu selain kita kerjakan, kita punya human factor ya, ada juga yang namanya God factor Bapak Ibu ya. Ini yang mungkin sering dilupakan orang ya, God factor Bapak Ibu ya. Jadi kita berusaha coba lakukan ini, kita coba lakukan itu ya kan. Tapi kita mungkin tidak menghiraukan yang namanya God factor ya kan. Nah ini kalau ilmunya kalau Pak Chandra itu ngomongnya gini, 1 ditambah 1, orang biasa jawabnya 2 Bapak Ibu ya kan. Tapi kalau kita bekerja dengan alam ya, dengan alam semesta ya, 1 tambah 1 itu bukan 2, bisa 10.000, bisa 100.000. Nah itu luar biasanya. Nah kenapa kita bisa bicara seperti itu Bapak Ibu? Nah sama kalau saya kaitkan ya Bapak Ibu ya, Anda misalnya ya, Anda coba namanya closing orang Bapak Ibu ya. Dari misalnya Anda closing misalnya 10 orang customer Bapak Ibu ya, ternyata yang closing yang mau beli produk Anda ternyata cuma 1 orang Bapak Ibu ya kan. Ini kalau kita ngomong dari kita kenalkan ke kelas online ya, ternyata Anda kenalkan bisnisnya, kenalkan ke platformnya, closing 1 orang ya kan. Nah dari 1 orang Bapak Ibu ini ya, kita juga nggak tahu Bapak Ibu ya, orang ini bakal cuma beli aja atau mau jualan juga ya kan. Nah kemudian dari orang yang memang mau jualan juga, dia mau aktif bangun resellernya, mau bangun bisnisnya untuk bangun tim resellernya juga enggak. Nah ini kan semua kembali lagi alam Bapak Ibu yang bekerja ya kan. Dan itu semua 1 tambah 1 bukan tadi saya bilang 2, 3, 4, enggak gitu Bapak Ibu ya, cara alam bekerja itu bisa berkali-kali lipat. Ya seperti saya misalnya dulu kalau saya ketemu Pak Arif 2017 ya, bayangkan sudah 4 tahun berjalan Bapak Ibu ya, ini kan 2021 Bapak Ibu ya, sudah hampir 4 tahun saya ketemu Pak Arif. Nah saya nggak membayangkan Bapak Ibu ya, saya bisa ketemu banyak orang yang ada di Zoom meeting kali ini kan semua juga dari timnya Pak Arif, Pak Adrial, ini kan semua, kalau Pak Arif nggak ada Bapak Ibu ya, Pak Adrial, Pak Adrian, Bu Mary, ya Bu Cindy, Bu Dia, dan tim-timnya ke bawah semua itu tidak akan ada Bapak Ibu, ya kan. Nah itu semua
Nanti dibilang Bapak Ibu ya, 1 ditambah 1 itu bukan 2, tapi bisa 100, 1000, 10.000, dan itu ada di bisnis ini. Nah, ketemu orang yang tepat, ya ketemu Pak Arif misalnya, atau ketemu tim saya yang lainnya, Bapak Ibu ya, yang sudah manager, yang sudah director misalnya ya kan. Nah, semua itu kan yang membentuk adalah yang namanya proses, Bapak Ibu ya. Proses mereka mau tadi ya, selain aktif ya, menjalankan human factor-nya ya, mau jualan, evaluasi, mau marketplace, mau apapun itu ya kan, itu human factor ya. God factor-nya itu yang menentukan juga Bapak Ibu ya, itu faktor kalinya dari yang di atas. Kalau Tuhan menghendaki ya itu akan terjadi ya. Itu kalau dari saya mungkin kalau lebih berdoanya ya kembali lagi ya itu lebih ke rasa syukur ya. Nah, sembari kita juga kalau bisa mendoakan orang lain ya. Kita doakan tim kita doakan customer kita. Nah, itu orang lebih butuh didoakan Bapak Ibu ya. Kalau kita dengan sendirinya Tuhan akan memperhatikan kita. Kalau kita memperhatikan orang lain, sama Bapak Ibu, bisnis ini juga sama sifatnya. Anda membantu mendoakan orang lain, Anda membantu bisnisnya orang lain. Dengan sendirinya Tuhan akan memperhatikan apa yang Anda butuhkan. Ini kata kunci yang saya sudah sampaikan untuk berdoa. Mungkin itu Pak Arif. Keren Pak ya. Kayaknya ilmu Pak Kris ini sangat dalam ya. Keren ya. Sangat jos. Mantap Pak. Terima kasih untuk closingnya ya. Closing dalam berdoa. Mantap. Wah, ini ada respon teman-teman nih. Mantap. Oke. Tadi kita sudah masuk B yang kedua. Sekarang kita langsung masuk aja B yang ketiga teman-teman. Nah, B yang ketiga ini kita masuk yaitu beramal. Wah, ini kayaknya beramal ini saya yakin ya pasti banyak yang mau sharing lah. Ya. Nah, jadi begini teman-teman. Ya, beramal itu menurut saya tidak harus selalu dalam bentuk uang. Ya mungkin kalau kita mengatakan beramal ya kota amal itu mungkin kita selalu berpikir bahwa uang dan uang. Tapi beramal juga itu bisa seperti tenaga, waktu, perhatian. Itu sebenarnya itu juga bisa beramal loh teman-teman. Contohnya nih, teman-teman menyediakan waktu Anda untuk mendengarkan curhatan orang, curhatan reseller Anda, konsultasi dengan reseller Anda. Itu sebenarnya teman-teman sedang beramal loh. Ya, teman-teman sedang melayani mereka. Teman-teman sedang menyediakan waktu Anda ke mereka, ya. Karena orang lain belum tentu mau dengar mereka, tetapi Anda sebagai mentornya, ya. Walaupun dia susah, dia senang, teman-teman siap untuk mendengarkan sharing dan curhatan dari mereka. Oke. Teman-teman, ada nggak ya yang tadi belum sharing? Saya kasih kesempatan ya 3 orang ya. Sharing tentang pengalamannya dalam beramal. Silakan. Siapa yang mau, silakan nyalakan mikrofonnya dan langsung sharing kepada teman-teman semua. Bu Sarah, Pak Arif, Bu Sarah. Halo? Bu Sarah, Pak Arif, Bu Sarah. Oh, Bu Sarah mau. Oke. Saya kira mengatakan bahwa Sarah, saya. Oke ya, Bu Sarah mau sharing ya, tunggu saya. Oke, Bu Sarah silakan nyalakan aja. Ya, halo. Oke, sip. Halo teman-teman semuanya. Salam hebat luar biasa. Oke. Jadi ini sharing tentang yang berdoa ya Pak Arif. Apa tadi? Bukan. Beramal. Beramal. Beramal, iya. Tadi berdoa udah. Iya, beramal. Iya, jadi sedikit sharing dari saya gitu ya. Awalnya memang kita kadang menganggap, wah ini kan uang saya, kayak gitu. Tapi di setiap rezeki yang kita dapatkan, nah itu ada hak orang lain. Jadi kita tetap harus beramal seperti itu. Kita biasanya kalau saya pribadi misalkan dapat rezeki berapa, nanti berapa persen untuk beramal, seperti itu. Jadi uang itu tuh biar, di setiap rezeki itu tuh ada rezeki orang lain juga gitu. Jadi bagi saya ya kita harus beramal, nanti Tuhan pasti akan gantikan, seperti itu Pak Arif. Dalam banget ya ilmu dari Bu Sarah ya. Dalam rezeki kita ada juga rezeki orang lain. Kurang lebih seperti itu ya Bu? Iya Pak. Wes, keren ya. Jadi rezeki itu ketika dikeluarkan tidaklah berkurang tapi semakin bertambah. Nanti Tuhan pasti akan kasih lebih baik, seperti itu Pak Arif.
Dalam juga ya ilmu Bu Sarah ya. Saya jujur saya belum pernah mendengarkan quote itu ya. Nanti Bu Sarah besok PR-nya Bu Sarah harus bikin quote di Instagram ya. Rezeki kita. Gimana tadi quote-nya Bu? Boleh tolong diulangin dong. Saya mau belajar dari Bu Sarah nih. Coba tolong diulang. Setiap rezeki kita, setiap rezeki kita ada hak orang lain. Jadi kita ketika kita mendapatkan sesuatu, kita juga harus mengeluarkannya, seperti itu Pak Arief. Jadi nanti semakin kita beramal itu bukan untuk mengurangi rezeki kita, tapi justru untuk menambah. Maka Tuhan pasti akan gantikan, entah tidak harus dalam bentuk uang, mungkin dari kesehatan, terus harmonis, seperti itu Pak Arief. Jos, ya saya sendiri applause dari rumah untuk Ibu Sarah. Ya keren sekali. Ya teman-teman silakan tulis di kertas ya, mau tulis di sini boleh, tulis di handphone boleh ya, tulis di kertas boleh ya. Tadi apa yang di-sharingkan oleh Bu Sarah. Jos, oke. Bu Sarah tadi orang yang pertama, sekarang orang yang kedua dong. Siapa nih yang mau sharing tentang beramal? Kayaknya Bu Rani dari tadi nyalakan mikrofon nih. Mau sharing tentang beramal nggak Bu? Tadi semuanya pada matikan mikrofon, tapi Bu Rani nyalakan mikrofon nih. Bu Rani mungkin mau sharing? Ayo Bu Rani. Wah ini siapa nih yang senyum-senyum nih? Bu Siti gitu. Ini tadi Pak Evit. Pak Evit tadi mau sharing nih tentang beramal. Halo Pak Evit, sinyal di sana bagus Pak. Oke, siap Pak. Oke Pak, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Bagus suara saya Pak. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Saya sedikit menjelaskan tentang Ibu Sarah. Memang di setiap rezeki kita itu ada hak orang lain. Itu harus dikeluarkan Pak, seperti itu. Jadi ketika kita itu sedekah atau beramal itu tambah, ya, tidak akan berkurang rezeki kita. Oleh karena itu ketika supaya kita itu banyak rezeki kita, maka kita harus beramal lebih banyak. Oleh karena itu saya mengibaratkan seperti ini Pak. Ada anak atau seseorang memancing ikan, ya. Jadi kalau dia misalnya memancing ikan saja tidak ada umpannya, masa ikan mau makan besi kan tidak mungkin. Nah, jadi itu tadi. Halo Pak Evit. Suaranya agak sedikit putus-putus Pak. Coba agak diperjelas Pak. Halo Pak Evit. Halo, jelas suara saya Pak? Ya ini baru jelas Pak. Tadi agak sedikit putus. Jelas suara saya Pak? Ya ini baru jelas Pak. Tadi agak putus-putus. Iya, mampu Pak. Oke, boleh diulang Pak. Iya, oke ya. Jadi rezeki itu Pak seperti butir padi. Ya, artinya ketika kita itu menanam satu bulir padi, maka satu bulir padi itu akan tumbuh 2, 10 bahkan sampai 100 bahkan sampai 1000. Nah, jadi ketika kita beramal satu, maka itu akan. Halo Pak Evit, suaranya putus lagi. Wah, Pak Evit tadi suaranya sudah bagus, tapi tiba-tiba hilang lagi teman-teman ya. Oke, saya kasih kesempatan satu orang lagi ya yang mau sharing tentang beramal. Silakan teman-teman. Saya mau tanya kepada, halo Pak Evit, silakan dilanjut Pak. Sudah jelas suara gua? Ya, ini baru jelas lagi Pak, gaskan. Oke, siap. Jadi tadi itu beramal itu diumpamakan seperti satu bulir padi. Ya, kalau misalnya satu bulir padi kita tanam, maka satu padi itu akan bertangkai dan bercabang. Sehingga dengan tangkai dan bercabangnya itu akan semakin banyak bulir padi yang tumbuh. Jadi ketika kita itu beramal satu, maka akan bertumbuh semakin banyak. Ya, seperti itu Pak. Oke, keren sekali. Oke, siap. Karena suara kurang bagus.
Oke, keren. Oke, satu orang lagi dong. Saya aja yang langsung pilih orangnya lah. Saya mau sharing dong dari Pak Afif. Pak Afif, boleh nggak sharing sedikit tentang ilmu beramal dari Pak Afif? Oke. Suara saya jelas ya Pak ya? Jelas banget Pak. Kebetulan Pak Afif ini beramalnya ke orang tua. Wah, jos ini ilmunya. Sharing Pak, kita mau dengar. Ya betul. Oke, jadi gini ya. Selamat malam semuanya, salam hebat luar biasa. Nah, jadi beramal itu kalau seperti amalan dari Pak Chandra ya, ilmunya dari Pak Chandra, itu beramalnya itu ada 3 tempat yang paling bagus. Nah, yang pertama yaitu kepada orang tua, yang kedua ke tempat yatim ya, atau intinya ke panti asuhan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa ke tempat ibadah. Nah, suara saya jelas Pak ya? Masih ya? Sangat jelas. Oke. Nah, jadi ke orang tua itu seperti kalau kita mau jalankan bisnis ya, tetapi orang tua membutuhkan bantuan seperti itu. Nah, kita cobalah untuk membantu. Nah, mungkin kalau orang tua itu membutuhkan bantuan ya, jadi kita taat dulu terhadap otoritas kita. Oke. Nah, jadi kita coba membantu orang tua itu dengan tulus, dengan ikhlas. Jadi mungkin setelah kita membantu orang tua ya, nanti rezeki kita akan dilancarkan. Nah, setelah itu mungkin kalau kita punya rezeki, kita bisa beramal ke tempat yatim piatu ya, atau yayasan seperti yatim piatu, kemudian tempat ya seperti itulah intinya. Nah, kemudian bisa beramal ke tempat ibadah. Nah, kalau ke tempat ibadah itu yang beramal bukan hanya kita, jadi bisa orang lain juga ya. Jadi urutannya itu kepada orang tua dulu, kemudian kepada yatim piatu, dan ke tempat ibadah. Ya mungkin dari saya seperti itu Pak. Keren Pak ya. Ini jawaban Pak Afif ini kentara, suka nonton SB30 Pak, sampai dihafal semua teori-teorinya. Keren Pak ya. Teori mantap. Silakan dipraktek teman-teman ya ilmu dari Pak Afif tadi ya. Pertama itu kita boleh beramal kepada orang tua ya, kita boleh beramal ke tempat ibadah, dan kita boleh beramal juga kepada korban bencana juga boleh loh teman-teman ya. Kan kemarin juga ada korban bencana ya di Sulawesi Barat ya, ada di Kalimantan Selatan. Itu teman-teman boleh ulurkan tangan Anda untuk bantu mereka ya, karena banyak sekali orang yang butuh bantuan. Sebenarnya kalau beramal itu tidak penting sih nominalnya berapa, yang penting teman-teman tulus bantu mereka ya. Sip, semangat teman-teman semua ya. Oke teman-teman ya, ini kurang lebih sekitar 2 menit lagi kita akan selesai, dan nggak apa-apa, saya akan lanjut lagi karena topik kita pada hari ini belum selesai. Teman-teman masih semangat nggak, teman-teman? Ya, ada 2 topik lagi ya setelah ini. Ya, oke. Semakin malam semakin ramai, sekitar 40 orang. Oke, sebelum saya mengakhiri ini, kita dengar dong sharing dari Ibu Yundari. Ini kebetulan Bu Yundari tidak mute mikrofonnya. Bu Yundari boleh sharing nggak sepatah 2 kata tentang beramal, Bu? Pengalaman Ibu gimana? Suaranya kurang kedengaran, Bu. Halo. Coba tambah volumenya suaranya, Bu. Halo. Kedengaran ya suara saya? Halo Pak Arif. Suaranya tidak kedengaran, Bu. Halo. Halo. Ya, ini Sudah baru kedengaran kedengaran ya, Pak? Ya, ini baru kedengaran. Oke, silakan Bu, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Oke, selamat malam buat kita semua. Salam hebat luar biasa. Nah, terima kasih buat kesempatannya mau sharing-sharing sedikit buat kita semua mengenai bersedekah ya, apa manfaatnya. Sebenarnya bagi saya bersedekah itu sangatlah penting ya teman-teman. Baik itu bersedekah itu bukan
tentang materi saja sebenarnya kan. Jadi kalau kita ikhlas membantu orang lain, terus kita juga bukan berupa materi atau produk-produk Cake Indonesia juga bisa kita berikan kepada orang tua, kepada saudara-saudara kita gitu, membantu mereka untuk lebih sehat. Dan juga kalau dari materi, kalau pribadi bagi saya gitu ya, saya juga setiap bulannya gitu menyisihkan penghasilan dari pekerjaan atau enggak bisnis seperti itu, berapa puluh persen seperti itu. Kalau penghasilan saya naik di bulan ini dan saya akan tambahkan seperti. Oke, sudah 26 orang. Kita langsung lanjut lagi. Lanjutkan Bu, sharingnya dari Bu Yundari tadi. Ya, silakan. Ya, saya lanjut. Sorry Bu, ya oke lanjut. Saya lanjutkan ya teman-teman. Nah, apa sih maknanya bersedekah dan beramal itu apa? Pencapaian yang kita bisa ambil gitu dari bersedekah, apa impact yang kita terima dari banyak beramal dan bersedekah gitu. Jadi saya alami pribadi gitu ya, biarlah kita itu memberi itu bukan sebuah keharusan, tapi itu sebuah kebiasaan seperti itu. Sebuah kebiasaan yang membuat kita itu senang untuk membantu orang lain gitu. Kita itu senang untuk bagaimana supaya mereka juga merasakan apa yang kita rasakan. Misalnya nih kita tahu Cake Indonesia produknya semua bagus untuk kesehatan. Kita di bisnis ini kita itu banyak membantu orang lain seperti itu dalam hal kesehatan, finansial juga gitu. Jadi saya itu bersyukur sekali saya bisa masuk di komunitas YES ini, saya bisa jalankan bisnisnya, dan niscaya untuk dalam hal beramal dan bersedekah itu sangat banyak impact atau hal yang besar akan terjadi yang tidak kita duga gitu. Maka kalau kita banyak beramal dan bersedekah, ada aja rezeki yang akan datang gitu, dan itu juga akan menambah semangat kita gitu. Kita membantu orang lain lebih sehat, kita bahagia gitu. Bagaimana orang kita bisa mereka bahagia, kita pun ikut bahagia gitu. Nah, saran saya juga sisihkanlah seberapa persen penghasilan kita, baik dari bisnis, baik dari pekerjaan gitu. Kalau bisnisnya naik, omsetnya naik gitu, tingkatkan sedikit lagi untuk bersedekah dan beramalnya seperti itu. Maka niscayalah akan banyak berkat yang tidak terduga, banyak akan rezeki yang datang seperti itu, yang tidak kita duga. Bahkan saya merasakan gitu, bahkan di pekerjaan saya ya, contohnya di sini dengan tim-tim saya juga, saya berusaha bantu, saya berusaha bagaimana untuk membuat segalanya itu menjadi mudah gitu bagi mereka, supaya mereka bisa tahu juga gitu bagaimana menjalankan bisnis ini gitu. Jadi impact-nya memang luar biasa bagi saya. Jadi saya sarankan untuk jangan lupa bersedekah dan beramal. Kita itu harus menyisihkan sebagian penghasilan kita, itu sih hal yang wajib menurut saya ya Pak Arif. Nah, begitulah sharing-sharing saya malam ini mengenai beramal, betapa pentingnya bersedekah itu, gitu Pak Arif. Oke, terima kasih. Keren sekali ya, Bu Yundari baru-baru sharing sangat rinci dan jelas ya. Tadi saya baru-baru mau minta mentor ya, Pak Kris atau Pak Adriel mungkin yang mau closing, tapi sudah di closing ya oleh salah satu manajer kita, yaitu Ibu Yundari. Keren Bu ya, Anda pantas untuk mendapatkan peringkat tersebut karena menurut saya kapasitas Anda sudah pantas untuk sharing seperti itu. Keren Bu ya. Semoga Bu Yundari tugasnya bulan ini harus bisa duplikasi diri Ibu kepada orang lain. Itu yang paling penting ya. Semangat terus teman-teman semua. Oke, tadi kita sudah masuk di materi yang pertama, yaitu bersyukur, berdoa, beramal ya. Dan yang keempat ya, ini adalah semuanya God factor ya, tentang 4 yang dari Sang Pencipta teman-teman ya. Yang keempat adalah, ada nggak yang tahu yang keempat itu apa? Yang pertama kan tadi bersyukur, berdoa,
beramal. Nah, yang keempat yaitu berserah. Wah, berserah nih. Nah, itu bertindak kita yang kelima, Pak Adi, ya. Yang keempat ini berserah. Nah, ini berserah ini saya sharing sedikit ya. Contohnya gini nih, misalnya ketika akhir-akhir bulan ya, kita sudah melakukan yang terbaik selama 1 bulan ya. Kita sudah rajin presentasi, closing, cari new member, ciptakan new reseller, bantu orang sukses. Tetapi di akhir bulan omset kita nggak tercapai, impian kita nggak tercapai. Ya sudah, mungkin itu waktu kita untuk berserah. Oh, terima kasih. Berserah menandakan bahwa kita bersyukur, kita tetap bersyukur dengan apa yang kita punya, dan berserah bukan artinya kita bilang wah kita pasrah ya, itu bukan teman-teman. Berserah itu maksudnya oh kita sudah lakukan yang terbaik, biarkan alam semesta atau Tuhan yang mendukung kita, seperti itu. Tapi kalau jangan kita punya mental yaitu berserah. Saya sudah lakukan yang terbaik, saya nggak capai, ya sudahlah. Saya kayaknya nggak cocok di bisnis ini. Saya kayaknya pindah aja di bisnis lain. Saya cari aja komunitas yang lain. Bukan seperti itu ilmunya teman-teman. Ya, ada nggak yang mau di sini ya, yang mau sharing kepada kita semua tentang berserah menurut pandangan Anda? Ada? Ya, saya kasih kesempatan 3 orang lagi deh. Wah, kalau berserah nih kayaknya kurang yang sharing ya. Gimana nih sharing? Kita langsung tanya-tanya mentor aja lah. Ya, kita konsultasi kembali kepada mentor kita yang luar biasa yaitu Pak Kris. Halo Pak Kris. Selamat malam kembali Pak Kris. Halo Pak Kris. Ya, malam Pak Arif. Boleh nggak Pak Kris sharing-sharing sedikit sama kita tentang ilmu berserah dari Pak Kris ya? Mungkin sharingnya dari sudut pandang manapun bebas Pak. Silakan Pak. Waktu dan tempat dipersilakan kembali. Oke, ya. Ini mungkin bisa diterapkan Bapak Ibu ya, dengan Anda misalnya Anda berusaha untuk yang namanya jualan Bapak Ibu ya. Anda berusaha untuk presentasi, Anda berusaha untuk menjelaskan orang bisnisnya, produknya ya kan, segala macam ya Pak. Intinya kita sudah memberikan yang terbaik dari kita ya. Kita sudah memberikan apa yang kita pelajari, ilmu kita yang kita pokoknya sudah praktekkan ya dari mentor-mentor kita, sudah duplikasi semaksimal mungkin ya. Tapi sisanya apa? Sisanya kita tinggal berserah Bapak Ibu ya. Kita nggak perlu paksa-paksa orang, apalagi kalau istilahnya orang itu sudah daftar kedua orang nih contohnya ya. Sudah daftar saya sama Pak Arif nih ya kan, sama-sama ikut webinar ya kan. Nah tiba-tiba orang tersebut istilahnya mau daftar di Pak Arif ya kan. Nah bisa seperti itu. Ya sudah, kita harus relakan Bapak Ibu. Ini sesuatu yang kalau mungkin orang berpikir wah ini ilmunya wah ngapain gitu kan, itu ada peluang mending saya daftarkan di saya aja ya kan, atau mungkin wah kenapa closingnya di Pak Arif gitu kan. Nah itu kan mungkin Anda merasa wah kok ini ya sudah susah-susah saya jelasin bisnisnya, sudah susah saya jelaskan produknya, tapi kok closingnya di orang lain. Nah mungkin Anda pernah dalam menjalankan bisnis ini ketemu seperti itu ya kan. Nah kok closingnya di Pak Kris ya kan, nah kok closingnya di orang lain gitu kan. Nah ini sesuatu yang mungkin kalau Anda Bapak Ibu ya menjadi reseller atau merasa punya masalah seperti itu ya, nah itu Anda harus menerapkan ilmu berserah Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda harus punya pikiran positif bahwa saya akan mendapatkan rezeki yang lain, yang lebih bagus, yang istilahnya ya dengan saya berbagi rezeki sama mereka, berserah ya kan, dengan apa yang sudah kita lakukan sudah sebaik mungkin, ya mungkin belum jodohnya sama kita. Nah ingat, kita di bisnis kayak Indonesia ini ada jodoh-jodohannya Bapak Ibu ya. Kenapa Pak Arif itu kok bisa ketemu saya? Dan kenapa misalnya contohnya Pak Adriel itu bisa ketemu Pak Arif? Ya kan? Misalnya ya kan, saya bisa ketemu tim saya Bu Paskalina. Kok nggak Pak Arif yang ketemu Bu Paskalina ya kan? Ini juga bisa terjadi dengan Anda Bapak Ibu ya kan. Sama Bapak Ibu ya. Kenapa Bu Yundari tadi yang sharing terakhir ya kan bisa ketemu timnya Pak Arif ya kan, timnya apa namanya jaringannya Pak Arif Suryanggo ya kan. Nah itu
Kenapa kok nggak di timnya Pak Adriel Edgar misalnya, ya kan, seperti itu. Itu juga sesuatu apa jodoh-jodohan ya. Jadi kita lakukan yang namanya berserah itu intinya kita lakukan yang terbaik Bapak Ibu ya. Tuhan itu kasih rezeki dengan porsinya masing-masing. Ini Anda harus tekankan. Porsi kita sesuai dengan kapasitas kita, dengan usaha kita. Nah, kalau kita sudah melakukan yang terbaik, tuh, sisanya tinggal kita berserah. Saya dikasih rezeki bulan ini ada misalnya 8 SPND ya, atau 8 orang paket bis bergabung, atau 6 paket, atau 4 paket, atau 2 paket. Saya juga pernah ngalami itu semua Bapak Ibu ya. Saya jangan dikira bisa satu bulan itu bisa 10 SPND, 10 paket bis terus setiap bulan. Nggak bisa Bapak Ibu ya kan. Semua itu up and down ya. Saya pernah merasakan SPND cuma 2, cuma 4, cuma 6, bahkan 10 pernah Bapak Ibu sebulan. Itu semua sudah diberikan rezeki sama di atas. Dan kita tetap harus bersyukur dan berserah dengan apapun yang sudah kita dapatkan. Tidak bisa kita menuntut Tuhan dengan, Tuhan kenapa hari ini saya nggak bisa seperti bulan kemarin. Tuhan kenapa kok saya istilahnya omset saya menurun. Nggak bisa Bapak Ibu ya. Karena kembali lagi itulah yang sudah diberikan Tuhan untuk Anda di hari ini. Beda dengan kalau Anda memang kerja di perusahaan, Anda dapatkan income setiap bulannya stabil, Bapak Ibu. Bisnis jangan disamakan seperti itu ya. Jadi apapun yang Anda dapatkan, ya, orderan, konsumen, reseller, ya itu semua tinggal Anda berikan kembali berserah itu ya. Intinya terima apa yang sudah diberikan oleh yang di atas. Seperti itu, Pak Arif. Wah, keren sekali ya ilmunya Pak Kris malam hari ini. Saya kembali diingatkan lagi lah. Ya, saya sangat bersyukur di komunitas saya ada mentor, teman-teman. Mentor itu sangat penting menurut saya dalam bisnis. Kenapa? Mentor bukan cuma membantu kita dalam bisnis ini. Tapi mentor itu sebenarnya sebagai reminder kita. Oh, ingat kembali ya. Oh iya ya. Mungkin saya nggak bisa seperti bulan lalu, tapi nggak apa-apa ya. Artinya bulan ini saya harus bekerja lebih keras lagi. Mungkin omset saya bulan lalu tinggi, omset saya bulan ini mungkin kenapa bisa down. Nah ini ada respon dari teman-teman. Wah keren Pak Kris, betul. Ilmu Pak Kris itu sangat keren ya tentang berserah. Ya betul-betul. Teman-teman ada nggak yang mau merespon tentang sharing dari Pak Kris tadi? Ya silakan, saya kasih respon 2 orang ya. Yang merespon mungkin mau terima kasih Pak Kris, sharingnya sangat luar biasa. Ayo dong ya teman-teman, ayo kita lebih aktif. Ya saya kasih kesempatan 2 orang. Mungkin Ibu Tri Lestari mau buka suara? Silakan. Ya. Gimana responnya dari tadi yang Pak Kris ngomong? Jos? Halo Bu Tri. Oh, Bu Tri nggak ada suaranya. Oke, ada nih Pak Katem. Halo Pak Katem. Ada suara Pak Katem? Ya Pak. Salam hebat luar biasa. Halo Bu. Gimana responnya tadi dari sharing dari Pak Kris tentang berserah? Maaf saya baru bergabung nih. Oh baru bergabung, oke nggak masalah. Saya cari yang lain ya. Kalau dari Ibu Paskalina nih, wah saya mau dengar nih ilmu dari Ibu Paskalina, sangar pasti. Ya, Bu Paskalina, halo. Halo Ibu Paska. Halo. Wah ini ada. Nah, Bu Paskalina dengar suara dong. Kalau misalnya nggak mau kasih keluar video nggak masalah. Saya mau dengar respon dari Bu Paskalina dari sharing Pak Kris. Halo Bu Paska. Atau Pak Kris sendiri mau dengar respon dari siapa? Bebas Pak Arif. Bebas ya. Oke, saya lihat yang lagi aktif suaranya, yang lagi aktif videonya nih. Wah, ini Bu Elis. Ya, Bu Elis tadi ada muncul videonya. Halo Bu Elis, gimana respon Bu Elis dari sharing dari Pak Kris tentang berserah? Unmute dulu, Bu, unmute. Ya, halo Pak. Ya, silakan. Tadi gimana responnya dari sharing Pak Kris? Respon dari Pak Kris mengenai berserah itu udah dalam banget ya Pak. Dari situ aku tuh dapat poinnya, berserah bukan berarti menyerah, melainkan tetap bertindak dengan hati percaya dengan pada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dengan hati yang percaya kita pasti akan mendapatkannya, seperti itu Pak. Oke ya.
Responnya singkat, padat, dan jelas, keren sekali ya. Satu orang lagi, gimana respon dari teman-teman ya? Oke, yang misalnya saya tidak pilih untuk ngomong, teman-teman boleh tulis di kolom komen ya. Ilmunya ini Pak Kris, teman-teman harus terapkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan bisnis Anda di komunitas Yes, itu yang sangat penting. Oke, saya mau tanya sedikit nih dari Ibu Dea. Bagaimana respon Ibu Dea dari sharing dari Pak Kris? Halo Ibu Dea yang tadi dari tadi on dari awal ya, belum ada suara dari tadi. Gimana Ibu Dea? Tadi Bu Elis sudah kasih respon yang sangat positif. Saya sangat senang juga untuk mendengarnya. Jangan takut teman-teman ya, teman-teman ini kita meeting ini kita sharing-sharing santai aja teman-teman ya, nggak ada yang salah. Halo Ibu Dea. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Tunggu ya tadi. Oke nih. Halo, ini saya tanya aja sama Pak Kuat aja yang lagi bawa mobil nih. Pak Kuat, gimana respon Pak Kuat dari sharing dari Pak Kris tadi tentang berserah? Silakan di-unmute dulu, Pak. Oke. Halo Pak Kuat, silakan di-unmute sebelah kiri, Pak, sebelah kiri, unmute. Oke, kayaknya ada lagi di jalan ya. Kita ambil aman aja. Saya minta sharing. Oh, ada Bu Tri tadi lagi sambil kerja. Oke, siap-siap. Saya cari lagi yang lain. Ini Royal Crown. Halo, siapa namanya Royal Crown? Halo. Wah, nggak ada respon suara nih. Oke, Pak Adi aja lah. Pak Adi, halo Pak Adi. Salam hebat luar biasa, Pak Adi. Ya, Pak Adi yang paling aktif. Ya, Pak Adi gimana responnya Pak dari sharing dari Pak Kris tentang berserah? Ya, selamat malam Pak Arif ya. Malam, gimana nih berserah? Berserah ya. Nah, itu kan ketika kita udah berusaha dan menawarkan semaksimal mungkin tetapi tidak closing maupun tidak ada orderan ya, tinggal kita berserah aja gitu, seperti yang dikatakan Pak Kris tadi. Ya, kalau kita sudah ini istilahnya, wah, gimana ya caranya dan gimana ini bikin closing, tetapi tidak ada hasilnya ya kita berserah saja gitu, tetapi jangan menyerah gitu, Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Keren ya ilmunya, quote-nya ya. Pak Adi habis ini tulis di Instagram ya. Berserah bukan berarti menyerah. Oke? Oke, siap Pak Arif. Siap. Ya, tag saya boleh, tag mentor-mentornya juga boleh. Ya, mantap sekali. Oke, teman-teman, tadi kita sudah sharing tentang 4 ya. Sekarang kita akan sharing yang terakhir. Sebelum teman-teman semuanya tidur, yang terakhir adalah tadi sudah bersyukur, berdoa, beramal dan berserah. Nah, ini kan semuanya adalah God factor yang tadi Pak Kris sudah sharingkan, dan yang terakhir adalah bekerja. Percuma kita melakukan semuanya ini ya. Percuma kita melakukan semuanya ini, kita banyak bersyukur dan lain-lain, itu bagus teman-teman ya, itu nggak salah. Tapi kalau kita nggak bekerja, itu sama dengan nol juga ya. Kita cuma bilang, wah terima kasih, saya mau kaya, saya mau sukses. Tapi kita melupakan yang satu ini, yaitu bekerja. Nah, teman-teman jangan lupakan yang namanya bekerja, karena pernah ada kata-kata motivasi yaitu ora et labora, yaitu bekerja dan berdoa. Nah, banyak orang ya yang dia selalu bekerja, tapi kenapa nggak ada hasilnya? Nah, mungkin karena dia lupa bersyukur ya. Dia dapat penghasilan 10 juta per bulan, 20 juta per bulan. Kenapa dia selalu merasa kekurangan? Bahkan ada orang yang mungkin income-nya per bulan mungkin cuma 4 juta, 5 juta, tapi dia selalu bahagia, dia selalu happy. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi
bekerja dan berdoa itu sangat penting. Ya, mungkin teman-teman ada di sini dong yang mau sharing ya tentang bekerja. Nah, mungkin tentang bekerja. Oke, misalnya saya mau berjuang, saya mau bekerja di usia muda. Ya, saya mau betul-betul lakukan yang terbaik di usia muda supaya saya bisa sukses sebelum 30 tahun. Wah, gimana nih teman-teman? Saya mau dengar sharingnya nih dari siapa ya yang lagi aktif-aktif. Oke, kita kembali tanya aja lagi langsung ke mentor kita semua ya, yaitu Pak Kris kembali. Halo Pak Kris, gimana nih Pak motivasi tentang bekerja nih? Halo Pak Kris, ya minta motivasi dong tentang bekerja. Woi mantap. Ya, bekerja. Maksudnya motivasi apa nih Pak? Bekerja ini kan motivasinya kan banyak ya kan. Motivasinya untuk keluarga kah? Untuk misalnya untuk dapatkan income di bulanannya kah? Atau untuk apa gitu? Untuk keluar negeri kah? Ya kan tujuan orang bekerja ini banyak gitu loh. Nah, tapi kembali lagi sih ke setiap orang ini punya tujuan enggak? Kita tuh bekerja itu dulu Ibu ya. Itu kenapa kita kalau membangun bisnis kayak ini dimulai pertama kali dari namanya impian. Nah, impian kita apa? Simple Bapak Ibu ya. Kita mau membahagiakan orang tua kita. Nah, kita mau misalnya pingin minimal itu bisa mandiri, nggak perlu merepotkan orang tua, nggak perlu merepotkan orang lain lah istilahnya. Nah, kita bisa buktikan bahwa kita tuh bisa menghidupi diri kita sendiri. Yang pertama. Yang kedua, kita level berikut mungkin. Kita sudah bisa membuktikan ke orang bahwa kita bisa punya misalnya kendaraan pribadi ya, kemudian Anda punya misalnya tabungan yang kita bisa investasikan, misalnya bisa beli emas, bisa beli saham, bisa beli apapun itu yang tujuannya untuk Anda kelola ya, untuk Anda misalnya investasikan misalnya ya kan. Nah, atau mungkin Anda punya apa intinya yang memancing untuk Anda bekerja Bapak Ibu ya. Kalau hanya sekedar bekerja ya, saya kira semua orang di dunia ini sama-sama bekerja Bapak Ibu ya kan. Tapi apa yang membedakan orang itu bisa bekerja maksimal ya dengan orang bekerja biasa-biasa atau bekerja asal kerja pokoknya gajian Bapak Ibu. Ada juga tipe orang seperti itu kan. Karena apa? Ya orang yang asal bekerja pokoknya terima gaji Bapak Ibu ya. Itu biasanya Bapak Ibu ya, biasanya tuh ya saya enggak ngomong ini ya Bapak Ibu ya, tapi biasanya orang-orang yang ada di pemerintahan itu biasanya mereka asal kerja ya, saya digaji. Nah, tuntutannya itu tidak seperti perusahaan-perusahaan mungkin yang ada di perusahaan swasta. Itu beda Bapak Ibu. Kalau di perusahaan BUMN itu mungkin tidak seketat itu ya, kecuali memang dari pihak top manajemennya bagus Bapak Ibu ya. Itu nggak semua orang seperti itu. Nah, itu kita pokoknya kerja aja ya kan, nggak perlu pokoknya mengoyo. Nah, itu beda halnya kalau Anda bikin usaha ya. Kalau Anda sebagai karyawan dengan Anda punya usaha itu pasti beda. Kalau Anda pengen punya usaha Anda pasti bertumbuh ya kan. Anda pengennya usaha Anda itu setiap bulannya itu profitnya nambah, omset customernya nambah ya kan. Nah, kalau Anda cuma bekerja sebagai karyawan Bapak Ibu ya, dan misalnya di perusahaan pemerintah terutama ya kan. Nah, ini ya pokoknya saya sudah melakukan tugas yang sudah diberikan, selesai, saya kerjain. Nah, Anda nggak berpikir bagaimana untuk bisa istilahnya lebih upgrade gitu loh. Nah, itu biasanya monoton ya kan. Nah, saya maksudnya tidak ngomong ini ya, tapi itu kenyataannya memang dari sharing beberapa orang ya, seperti itulah pekerjaan yang mungkin masa lalu ya, nggak tahu yang masa sekarang apakah ada perubahan atau tidak, tapi yang jelas sebagai karyawan itu jauh berbeda. Nah, oleh karena itu mindset bekerjanya kita ini sekali lagi diimbangi ya Bapak Ibu ya dengan mindset yang bagus dengan tujuan yang jelas. Nah, karena kita tujuannya sekali lagi mau apa nanti kan, mau membagikan orang tua kayak, atau saya ingin punya tabungan sekian kayak, atau saya ingin mau beli rumah kayak, saya mau misalnya mau dapatkan prestasi
1 juta poin kayak care, mau capai manajer kayak director. Nah itu kan kalau nggak pernah di set Bapak Ibu ya, impian Anda hanya sekedar mimpi ya kan. Nah itu yang pertama, terus dikombinasi dengan tadi yang namanya mindset Bapak Ibu ya. Kalau mindset Anda nggak bagus Bapak Ibu ya, mindset Anda tuh cari duit cepat, ya Anda bekerja Bapak Ibu ya, tujuannya bagus nih, mau misalnya keluar negeri, mau misalnya dapatkan puluhan juta, tapi mindset Anda pengennya duit cepat. Nah, alhasil apa? Anda bisa masuk ke money game, Anda bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang nggak jelas Bapak Ibu ya kan. Nah, itu bahaya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, kita kalau bekerja di bisnis-bisnis seperti yang tadi saya sebutkan, yang money game dan segala macam, memang duitnya cepat Bapak Ibu ya, tapi bisa jadi cepat hilangnya juga. Bisa cepat juga istilahnya, Anda bisa dapat uang cepat, tapi biasanya uang panas. Uang panas ini nggak bertahan lama, bahkan bisa menciptakan banyak musuh Bapak Ibu ya. Kenapa? Banyak orang yang kena tipu ya kan, banyak orang yang istilahnya akhirnya kecewa dengan Anda. Nah ini bahaya Bapak Ibu ya. Jadi mindset Anda jangan pengen uang cepat. Mindset Anda adalah bisnis itu dibangun dari yang namanya customer, yang repeat order, yang istilahnya nggak instan ya, memang perlu yang namanya proses. Oh caranya bangun sosial media biar customer tuh sering cari-cari kita gimana. Oh gimana sih caranya supaya pelanggan offline kita makin banyak ya kan. Oh gimana sih caranya bangun customer dari pembalut nates ya kan, nah belajar demonya itu segala macam, itu semua action atau bertindak Bapak Ibu ya. Dan itu semua yang melandasi yang pertama mindset ya kan, yang kedua adalah tujuan Anda. Anda punya tujuan bagus, tapi cara kerja mindset Anda keliru ya kan, ya maunya yang instan ya kan, maunya yang istilahnya mindsetnya itu nggak mau kerja keras ya kan, maunya duit cepat, duit gampang. Nah itu bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sekarang itu peluang sangat banyak. Dulu dengan sekarang berbeda Bapak Ibu ya. Anda tinggal ketik Google, apapun bisa keluar. Pilihan untuk mau kerjakan sesuatu itu banyak ya. Tapi kembali lagi Bapak Ibu ya, orang hanya berpindah-pindah aja tanpa ada yang ditekuni, juga tidak akan ada yang berhasil. Nah, oleh karena itu, pastikan Anda bisa fokus ya, fokus dengan apa yang Anda mulai. Nah, Anda pahami dulu ya kan dengan baik seperti apa bisnisnya, sambil Anda lakukan dengan konsisten. Itu mindsetnya seperti itu ya, fokus, lakukan dengan konsisten. Mindsetnya ya yang pertama itu. Nah, fokus sama apa? Fokus sama impian Anda tadi ya. Anda mau capai apa di bisnis ini, itu fokus di sana. Seperti itu. Mungkin itu aja sharing saya Pak Arif. Wah, memang kalau Pak Kris yang sharing ini betul-betul sangat menginspirasi teman-teman semua ya. Sangat beruntung ya Pak Kris malam hari ini. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih mewakili teman-teman semua menyempatkan waktu untuk membuat kelas online ini atau sharing kita pada malam hari ini menjadi lebih berwarna. Terima kasih Pak ya. Dan saya akan merekap ya kelas online ini, nanti saya akan cut supaya kelas online ini nanti saya akan upload di YouTube, supaya bagi teman-teman yang belum mengikuti atau teman-teman atau reseller Anda yang belum mengikuti kelas online atau sharing kita pada malam hari ini bisa tetap mendapatkan ilmu dari mentor-mentor. Keren ya. Tadi sharing dari Pak Kris, ya kita bekerja karena kita punya tujuan yang jelas ya. Saya sendiri senang sekali kita bekerja di Cake Indonesia. Ya, kita bukan bekerja teman-teman, kita berbisnis bersama Cake Indonesia. Kita punya tujuan yang jelas pasti, karena kita ingin bebas waktu dan bebas finansial. Ya, keren sekali. Oke, saya mau dengar sharing lagi ya dari Ibu Yundari. Ini kurang lebih sekitar 10 menit lagi kelas ini akan berakhir. Ya, saya mau dengar motivasi dong dari Ibu Yundari. Kenapa Bu Yundari sambil bekerja ya sudah punya penghasilan, tapi masih mau membangun bisnis Cake Indonesia? Kan sebenarnya walaupun Ibu Yundari tidak bisnis Cake kan sudah dapat uang tiap bulan. Gimana Bu? Kasih motivasi dong. Halo? Ya, silakan Bu Yundari. Oke, baik. Saya mau sharing sedikit ya, kenapa kami di tim Penang ini di Malaysia, kenapa kami itu memutuskan untuk menjalankan bisnis di sela-sela kami waktu yang tidak banyak ya. Bahkan kami bukan menjalankan bisnis ini dengan full time, tapi dengan keterbatasan waktu gitu. Karena di sini pun kerjanya
12 jam per hari seperti itu. Tapi apa yang membuat kami tim-tim Penang atau bahkan teman-teman yang bekerja di luar negeri lainnya, ada yang di Korea, di Taiwan atau bahkan di Jepang seperti itu. Apa yang membuat kami semangat dalam mengerjakan di lain daripada pekerjaan kami seperti itu. Jadi yang membuat kami itu semangat ya memang tadi sudah diseringkan dari Pak Kris juga semuanya, yang kita mau itu ya harus ada tujuannya seperti itu. Jadi kami di sini di sela-sela kami bekerja, kami menjalankan bisnis, kami punya satu tujuan seperti itu. Kami tidak mau selamanya bekerja di sini. Kami pun mau bebas waktu, bebas finansial seperti itu. Bagaimana waktu kami itu tidak banyak di pekerjaan gitu. Kami mau menikmati waktu kami. Nah, kalau di sini saya mau sharingkan sama teman-teman semua untuk lebih semangat dalam mengerjakan sesuatu hal atau bahkan di KK Indonesia yang full time seperti itu. Karena sangat beruntung ya di Indonesia teman-teman semua bisa mudah gitu menjalankan bisnis ini. Karena apa? Karena fasilitas semua Tokopedia, memakai online Shopee. Karena di sini agak sedikit ya memang banyak kendala sih yang kami alami. Ada yang dari online banking lah, transfer lah, seperti itu. Ada ongkos kirim lah, seperti itu, harga yang cukup tinggi seperti itu kan. Jadi tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa gitu. Semua dilakukan dengan kemauan dan kerja keras gitu. Jadi kami di sini bekerja pun di sebuah perusahaan, apa yang membuat kami itu mau mengerjakan sesuatu hal itu dengan konsisten dan fokus gitu. Karena di pekerjaan yang kami di perusahaan yang kami kerjakan saat ini, kami itu banyak menerima ya, di luar negeri ini beda gitu. Di sini kita banyak menerima inspirasi dari orang-orang luar, orang-orang hebat juga gitu, orang-orang pintar gitu. Karena kami banyak melihat mereka itu orangnya rajin, ulet, konsisten juga, terus konsentrasi. Jadi di sini kita diajarkan untuk kejujuran yang lebih penting gitu. Jadi kita mengerjakan sesuatu hal itu dengan tulus, dengan sepenuh hati. Quality itu lebih penting sih sebenarnya di sini. Terus bagaimana kita berkomunikasi atau kita itu bisa membantu orang lain juga gitu. Jadi buat teman-teman semua, beruntunglah kalau di Indonesia, ayo lebih semangat lagi untuk menjalankan bisnis ini. Karena semua itu bisa kita lakukan dengan semangat lah gitu. Kita itu bisa melakukan semuanya itu dengan bekerja keras, dan juga di sini banyak hal-hal yang kami pelajarin gitu. Kami bisa berkomunitas, menemukan komunitas YES ini pun sangat beruntung gitu. Kami bisa membuka wawasan kami lebih lagi, mindset kami lebih lagi seperti itu. Karena di komunitas ini komunitas yang positif, komunitas yang luar biasa. Di dalamnya itu kita memang diajarkan universitas kehidupan gitu. Kita itu bagaimana bisa menginspirasi banyak. Mungkin sinyalnya Ibu Yundari terputus ya teman-teman. Oke, tapi halo Bu Yundari, sudah kembali? Halo, oke. Sudah. Nah, itu saja sharing-sharing saya mengenai pekerjaan. Jadi semangat untuk kita semua, fokus. Nah, kita akan mendapatkan ataupun kita akan mencapai tujuan kita dari pekerjaan apapun yang kita lakukan seperti itu. Sharing-sharing saya Pak Arif. Oke, terima kasih Dan Bu. saya pun mau sharingkan tim Malaysia pun saat ini saya sangat bersyukur dan bersemangat gitu ya sebagai mentor di sini. Kami baru pulang bekerja. 12 jam dan sampai sekarang pun belum tidur lagi. Nanti akan bangun lagi pukul 4 pagi. Jadi saya sangat bersemangat gitu kepada tim-tim saya ini. 3 jam tidur, 4 jam tidur gitu. Jam istirahat. Wah, sangat hebat, luar biasa ya. Kami bisa, kalau dibayangkan atau dipikirkan secara logika, itu hal yang sesuatu yang tidak mungkin atau banyak orang yang tidak mau melakukan hal ini. Tapi kami
ya inilah motivasinya gitu. Kami itu berbeda gitu. Apa yang membuat kami bisa semangat gitu. Kami itu bisa menginspirasi banyak orang, bahkan dalam tidak sekarang tidak adalah waktu bermalas-malasan seperti itu. Jangan membuang-buang waktu lebih banyak untuk hal-hal yang tidak penting. Fokus untuk tujuannya, fokus untuk masa depan dan target-target yang ingin dicapai seperti itu. Oke, itu aja sharing-sharing saya Pak Arief. Keren ya Bu Yundari ya, menginspirasi kita semua. Teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, di sini teman-teman yang ikut bukan tim Ibu Yundari semua loh teman-teman ya, tapi beliau ini betul-betul kerja dengan hati. Inilah contoh orang yang kerja dengan hati. Ini kan bukan tim beliau, tapi teman-teman silakan lihat ya cara beliau sharing, beliau bagikan ilmu kepada teman-teman semua. Itulah komunitas Yes. Kita berbuat baik bukan hanya kepada tim kita, tapi kepada semua orang ya, karena rezeki Tuhan yang atur. Oke, Jos. Ya, terima kasih Bu Yundari sekali lagi. Oke, saya minta motivasi dari Pak Afif tentang bekerja. Kenapa Pak Afif mau berjuang di usia muda? Padahal Pak Afif ini ganteng loh. Kalau mau jadi artis ini, artis Hollywood juga bisa. Gimana nih Pak Afif? Silakan. Ini tugasnya doang. Ya, baik. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Arif. Nah, jadi sharing saya pada akhir kali ini ya. Nah, jadi kita tadi sudah mempelajari 4B ya. Nah, itu semuanya adalah God factor ya, atau faktor dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian 1B-nya itu adalah bertindak, atau kalau dalam bahasa kita itu action ya, atau bekerja. Nah, jadi ini adalah faktor penentu gitu. Nah, jadi faktor penentunya itu adalah bekerja. Ya, percuma kita beramal, berserah ya, bersedekah. Nah, itu semuanya itu penting, sangat-sangat penting. Ya, karena itu kita berhubungan dengan alam semesta ya, kekuatan yang tidak terbatas. Nah, tetapi faktor penentunya yaitu adalah bertindak ya. Saya pribadi berjuang di komunitas Yes, saya sangat bersyukur ya, ada pengembangan diri. Nah, jadi bertindaknya itu kita di komunitas Yes enaknya itu sudah ada bisnis plan ya. Jadi ada bisnis plan, jadi kita tinggal hanya mengikuti saja. Kita tinggal ikuti sesuai, tinggal kita mentargetkan apa yang ingin kita capai ya, kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan pada sesi kali ini. Terima kasih Pak Arif. Oke, terima kasih sekali Pak ya. Singkat, padat, dan jelas. Ada 4 tadi, percuma kita melakukan semuanya ini kalau yang terakhir bekerja kita tidak lakukan. Kita banyak berdoa, terima kasih ya saya gini, tapi kita nggak ada action, kita nggak ada bekerja, itu sama dengan 0. Oke teman-teman semua ya, malam hari ini saya rasa sharing kita berakhir aja ya, sudah cukup ya, kita sudah 40 dikali 3 kurang lebih hampir 2 jam. Dan saya sangat bahagia teman-teman semua masih bertahan sampai saat ini ya, ada sekitar 29 orang. Ayo teman-teman ya, bagi teman-teman yang mau aktifkan kameranya, ayo kita foto dulu teman-teman ya. Ayo, waktunya sangat singkat, langsung aktifkan kamera, saya akan foto sekarang ya, tangannya di kepal gini, dan saya akan foto sekarang ya. 1, 2, 3. Oke, lagi teman-teman, nyalakan lagi kameranya ya. Nyalakan terus kameranya, saya akan foto-foto.